to be condition, hasilnya akan menjadi gap analysis. Gap analysis nanti akan menjadi sebuah peta rencana, betul ya Bapak Ibu sekalian? Peta rencananya ada di kotak yang berwarna orange. Itulah hasil dari gap analysis dari sistem informasi arsitektur SPBE as is dengan to be-nya. Itu jadi peta rencana SPBE. Itu ya. Di mana saat ini yang kami lakukan baru sampai di peta rencana kalau di tingkat pusat. Di tingkat pusat kami sudah melakukan perencanaan yang terintegrasi melalui sebuah mekanisme clearance anggaran atau yang disebut dengan evaluasi belanja TIK. Kementerian PPN Bappenas, Kemenkominfo dan Kemenpan RB serta Kementerian Keuangan kami berkolaborasi untuk melaksanakan mekanisme evaluasi belanja TIK bagi kementerian lembaga di tingkat pusat. Jadi perencanaan atau belanja TIK yang dilakukan oleh kementerian lembaga di tingkat pusat tidak bisa dilakukan, tidak disetujui jika tidak mendapatkan clearance dari Kominfo maupun Kemenpan RB. Sebagai contoh, kalau misalnya Kemenpan mau membuat sebuah aplikasi, misalnya, kalau aplikasi itu sudah memiliki aplikasi umum atau aplikasi tadi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenpan, maka Kementerian Kominfo maupun Kemenpan RB boleh tidak menyetujui penganggaran atas pengembangan aplikasinya. Gitu ya Bapak Ibu. Termasuk juga untuk pengadaan server. Misalnya Kementerian X mengadakan atau membeli sebuah server, merencanakan sebuah server, maka belum tentu itu bisa disetujui penganggaran untuk pembelian server atau data center jika tidak mendapatkan clearance dari Kominfo. Seperti itu. Karena apa? Kami ingin mendorong penggunaan infrastruktur berbagi pakai, yaitu pusat data nasional yang sudah disediakan oleh Kementerian Kominfo. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, proses clearance ini dilakukan dan didasarkan atas sistem informasi arsitektur SPBE yang diisikan oleh teman-teman di kementerian lembaga di dalam sistem kami. Ke depan akan seperti itu. Saat ini memang belum terjadi integrasi antara sistem informasi arsitektur SPBE dengan aplikasi EGA SPBE untuk evaluasi belanja TIK. Karena apa? Karena memang teman-teman masih sedang dalam proses penyusunan gitu ya. Nah, tapi sejatinya ketika mengisikan aplikasi EGA SPBE, teman-teman diminta disuruh mengisikan metadata-metadатanya. Jadi, kalau proses ini sudah terjadi, maka teman-teman sudah tinggal dilakukan perencanaan dan nanti clearance yang dilakukan oleh Kominfo, Kemenpan RB itu akan didasarkan atas sistem yang sudah atau data serta informasi yang sudah diinput di dalam sistem informasi arsitektur SPBE. Harapannya ke sana gitu ya. Cuman saat ini teman-teman masih mengisi secara manual metadata-metadatanya. Seperti itu ya, ke depan akan diintegrasikan. Nah, proses yang kami lakukan ini sebenarnya adalah menyelesaikan atau menyesuaikan amanat di dalam Perpres 95 tahun 2018, di mana di sana dinyatakan bahwa rencana dan anggaran SPBE harus disesuaikan dengan arsitektur SPBE. Nah, berdasarkan amanat tersebut, maka mekanisme ini diberlakukan untuk memastikan keselarasan atas penganggaran maupun perencanaan yang dilakukan oleh kementerian dan lembaga. Ini yang berlaku di tingkat pusat gitu ya. Nah, hal yang sama sebenarnya bisa dilakukan di instansi Bapak Ibu sekalian, di provinsi maupun kabupaten kota dengan melakukan kolaborasi antara Bapeda, nggak tahu lagi, Bapeda untuk perencanaannya, Biro Keuangan untuk keuangannya ya, yang punya uang kan Biro Keuangan. Kemudian Diskominfo, ya Diskominfo Ortala. Jadi proses kolaborasi ini bisa dilakukan untuk memastikan Diskominfo juga mempunyai kendali atas
pengelolaan TIK di instansi ataupun di provinsi maupun kabupaten kota Bapak Ibu sekalian. Once ketika ini sudah berlaku, tentunya kalau Bapak Ibu masuk ke evaluasi SPBE, nyambungnya ke evaluasi SPBE ya. Karena di sana ada rencana dan anggaran. Nah, rencana dan anggaran nanti harus bisa dilakukan pengelolaan dikendalikan oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan dibantu oleh Dinas Kominfo atau unit kerja pengelola TIK. Di sana ada kalau berbicara indikator evaluasi tentang rencana dan anggaran SPBE. Ada juga untuk pengembangan aplikasi. Jadi pengembangan aplikasi juga harus bisa dikendalikan atau dimonitor oleh unit kerja pengelola TIK di provinsi maupun kabupaten kota. Itu kalau nggak salah ada di evaluasi SPB. Nah, inilah potret yang bisa kita lakukan agar seluruh pengelolaan TIK baik perencanaannya, penganggarannya, pelaksanaannya itu bisa dilakukan secara sinergis dan secara terintegrasi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, proses yang saya kotakin berwarna oranye sebenarnya itu baru sebagian yang bisa kami lakukan. Karena sejatinya kita juga sebenarnya punya PR untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya, terhadap pemeliharaannya sampai evaluasinya. Proses yang saat ini belum kami bisa lakukan. Sebagai contoh, kalau sudah dilakukan pengembangan aplikasi X, setelah itu sudah selesai, tidak ada monitoring lagi bagaimana pelaksanaannya, pemeliharaannya, serta evaluasinya. Nah, yang kami harapkan adalah ke depan melalui sistem informasi arsitektur SPB ini kita bisa monitor seluruh kerangka kerja ini ya, seluruh tata kelola SPB ini sehingga Rp1 yang keluar untuk pengelolaan TIK yang didasarkan atas APBD harusnya bisa kita pertanggungjawabkan ya. Dan bagaimana hasilnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai belikin aplikasi atau mengembangkan aplikasi yang misalnya harganya bermiliar-miliar, tapi ternyata tidak memenuhi requirement yang kita perlu, kemudian tidak berdaya guna sehingga value dari uang negara akhirnya tersia-siakan gitu ya. Ini yang kami harapkan dilakukan juga nanti ke depan. Jadi dari perencanaan evaluasi belanja TIK yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian harus bisa dimonitor oleh Bapak Ibu sekalian bagaimana pelaksanaannya, pemeliharaan terhadap infrastrukturnya, aplikasinya harus difikirkan nanti bagaimana, serta nanti harus dievaluasi. Ada business performance result, ada key performance indicator yang harus dilihat untuk memastikan tadi ya, perencanaan tadi sudah sesuai dan sekali lagi uang negara yang dikeluarkan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Kira-kira seperti itu. Ini adalah gambaran ideal yang akan kita harapkan bisa dilakukan untuk tata kelola SPBE baik di nasional maupun di provinsi, kabupaten, kota. Memang gambarannya ideal banget ya, tapi kita pelan-pelan ke sana Bapak Ibu sekalian dengan melangkah satu langkah dulu naikin anak tangga dengan menyusun sistem informasi arsitektur SPBE dengan menginput tadi domainnya, referensinya, metadatanya. Ketika sudah melakukan itu, maka pelan-pelan kita akan bisa memperbaiki tata kelola kita ke depan. Gitu ya. Saya nggak muluk-muluk, saya minta bantuan dulu ke teman-teman di semua provinsi, kabupaten, kota supaya saya mendapatkan gambaran mengenai ini Indonesia tuh sebenarnya gimana sih yang sekarang saya nggak tahu. Katanya ada 24.000 aplikasi, katanya ada 27.400 aplikasi, katanya banyak yang silo. Nah, bentuknya nggak ada. Saya nggak punya datanya gitu ya. Nah harapannya dengan seluruh provinsi, kabupaten, kota, seluruh kementerian lembaga bisa mengisi arsitektur SPB ini, maka kita akan bisa merencanakan ke depan yang lebih baik itu Indonesia harus dibuat bagaimana. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Karena berapa banyak aplikasi yang saat ini dimiliki,
aplikasinya apa saja, yang sama mana, yang perlu diintegrasikan itu apa saja, itu kita nggak paham, kita nggak tahu. Satu-satunya cara Indonesia ini bisa dilakukan keterpaduan layanan digital nasional tadi adalah dengan Bapak Ibu bisa membantu kami mengisikan seluruh domain referensi dan metadata tadi. Saya nggak muluk-muluk, saya nggak balik lagi as is dengan to be, mungkin kita potret dulu as is condition yang saat ini terjadi seperti apa gitu ya. Karena saya paham sekali ini sulit, ini berat, gak usah nyanyi ya. Yang pasti kan Bapak Ibu bukan ini berat, kamu takkan kuat gitu kan ya, lagunya kan gitu. Bu Ewi ketawa. Ini berat, tapi kita pasti kuat. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sesuai dengan SE Menteri Pan RB 18 2022, Bapak Ibu diminta sampai Desember 2022 ini menyusun arsitektur SPBE. Paling lambat Desember 2022. Tapi saya akan menurunkan sedikit idealisme, tidak perlu sampai as is dan menyusun tubinya, bikin dulu aja as is condition ya Bapak Ibu sekalian. Bikin dulu, potret dulu kondisi yang ada di provinsi, kabupaten, kota seperti apa. Nanti tahun depan kita akan bertemu lagi untuk menyusun tubinya. Untuk tahu gap analisisnya. Untuk merevitalisasi ini seperti apa. Mengoptimalisasi IE-nya supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat atas data dan informasi yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian seperti apa gitu ya. Ini bukan pertemuan kita terakhir, jadi nanti kita akan bertemu lagi satu tangga kita naiki supaya kita bisa memperbaiki tata kelola TIK ke depan. Jadi sampai Desember 2022 Bapak Ibu punya tugas hanya menyusun as is condition. Begitu ya. Potret dulu saja bagaimana aplikasi yang ada di provinsi maupun kabupaten kota Bapak Ibu, infrastruktur yang dimiliki apa saja, servernya ada di mana-mana, itu harus dipotret dulu untuk kita bisa mendapatkan gambaran as is condition di instansi Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Lanjut.